Halo, assalamualaikum. Ini adalah kesekian kalinya saya coba TWS earphone dari Tronsmart. Masih ingat nggak dengan nama Spunky Beat atau Onyx S atau Onyx Free atau Apollo Bold? Yang menarik, dari level harga terjangkau pun earphone-earphone-nya Tronsmart ini selalu support kodek FX ya, alias pakai chipnya Qualcomm. Dan yang kali ini kita bahas adalah Tronsmart Apollo Air Plus, sebuah TWS earphone baru dari Tronsmart yang sudah memakai chip Qualcomm QC3046. Kalau kamu masih ingat, review dua earphone sebelumnya yang pakai QCC 3040, keduanya punya delay yang sangat minim. Sayangnya, di Apollo Air Plus ini memang tidak ada gaming mode. Dan saya sudah tes untuk masalah latency ini, kalau buat nonton video aman, sudah sangat sinkron. Main PUBG Mobile juga sebetulnya bisa banget ya, hanya saja saat berlari lalu berhenti, ekor langkahnya masih ada ya antara 1-2 langkah. Sementara bunyi tembakan sudah sangat on point. Ya paling masalah sedikit delay itu aja sih, kalau buat nikmatin gameplay, mendengarkan hidupnya dentuman ledakan, maupun menebak arah datangnya tembakan dan juga langkah lawan, ini udah bisa banget diandalkan. Sejatinya ini memang bukan earphone gaming sih, tapi asli fitur yang ditawarkan ini bikin mupeng. Portnya sudah Type-C, kemudian wireless charging juga ada, meski memang baterai di case-nya hanya 300 mAh saja, agak kecil ya. Di buds-nya sendiri baterainya 35 mAh, dan yang jelas versi Bluetooth-nya adalah 5.2. Kodeknya adalah FX Adaptive yang merupakan generasi terbaru dari Qualcomm. Ini diklaim punya latency yang lebih rendah lagi dan punya HD quality audio. Dengan bitrate yang adaptif agar playback bisa bebas patah-patah atau glitch free. Pastikan saja smartphone yang kamu gunakan juga mendukung FX ini. Iya, ada ANC. Tenang, jawabannya ada, bahkan ambience mode juga ada. Mic-nya total ada 6, jadi bisa buat noise cancelling ini. Dan di kemasannya ada sedikit pembahasan mengenai metode noise cancellingnya tadi. Anyway, kalau bahas kemasannya, saya jadi pengen ngasih masukan nih. Memang sih mungkin color brandnya dari Tronsmart ini adalah orange sama violet. Tapi iya gitu, si boxnya dibikin lebih mewah ya, lebih elegan. Karena saya rasa dengan box seperti ini, tidak ada orang yang menyangka bahwa ini isinya adalah earphone berharga 1,5 juta rupiah. Padahal kelengkapannya sudah lumayan bagus, di mana dapat pouch, kemudian size dari ear tipsnya total ada 5. Jadi artinya ada XS dan juga XL. Selain itu, seperti biasa ada kabel Type-C, kartu garansi, dan juga buku manual. Bentuk dari buds-nya sendiri unik, kalau kata saya sih mirip gayung soalnya. Finishingnya serba glossy, agak kurang mencerminkan kelasnya. Tapi buat build quality-nya, saya nggak ada komplain. Nggak ada feel shrinky sama sekali, dan fittingnya di telinga juga nancep, enak, nyaman. Oh ya, dia juga punya in-ear detection, jadi kalau dilepas, otomatis pause ya media yang lagi diputar, pasang lagi ya play lagi, lepas lagi, pause lagi, pasang lagi, udah durasi panjang. Ada aplikasi pendukungnya juga di Play Store namanya Tronsmart doang. Koneksinya mudah dan di aplikasi ini kita bisa lihat status dari baterainya. Selain itu, bisa juga pilih pre-tune equalizer yang ada 8. Andai kata mode default tak lagi memuaskan telingamu. Saya sendiri sih tergolong orang yang malas ya buat gonta-ganti equalizer kalau harus buka apps dulu. Kalau bisa dengan sentuh-sentuh saja dari sensor sentuhnya, baru saya mau. Di apps ini juga kita bisa pindah-pindah mode ANC dan juga ambience-nya. Selain itu, kita bisa atur kontrol dari sensor sentuhnya. Tergolong lengkap dengan defaultnya seperti ini. Tap 1 kali buat naik turunkan volume, tap 2 kali buat play atau pause, tap 3 kali buat toggle ANC dan ambience mode, tap and hold 2 detik buat previous dan next track, dan tap 1 kali lalu tap and hold buat voice assistant. Saya pengen sih ganti yang play pause ya, kan memang sudah ada fitur in-ear detection. Cuma nggak ada action lain lagi karena udah lengkap semuanya. Dan entah kenapa, di aplikasinya ini, si earphone ini harus sering connect ulang. Tapi buat konektivitas audionya, mantap, lancar, nggak pernah ada kendala. Sekarang gimana suaranya? Saya langsung kasih bocoran aja. Bagus emang harganya bisa dipertanggungjawabkan. Bass kerasa punch-nya, meski rasanya karakternya lebih dominan ke bumi. Ekor bass terasa tidak berlebihan, cukup membulat, namun somehow kurang begitu empuk terasa. Vokalnya bening, clarity cukup terjaga dengan baik, gaung sebatas normal untuk menciptakan ambience saja, enjoyable, nikmatable, dan juga semua yang able-able. Aduh sia, treble-nya ngecering oge Ya, walau harus diakui tidak bersih karena bassnya ikutan hadir tanpa undangan, tanpa diundang, tapi paling tidak gemerincingnya suara gitar akustik yang dipetik terasa cantik, asik. Virtualisasi suara juga terasa hidup, suara yang berpindah kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ke kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, terasa banget.
Nggak ke kanan lagi? Nggak, udah mentok-mentok. Staging juga terasa luas banget di sini dan jadinya bikin kita bisa merasakan mana suara dekat dan mana suara jauh. Kecuali suara angkot ya, karena kalau angkot jauh dekat 3.000 perak. Garing ya? Jokes aside, separasi instrumennya juga ini mantap. Dengerin lagu soundtracknya Moana yang You're Welcome, nikmat banget. Kayak lagi terapi pijatan kuping. Bermacam perkusi yang berbeda terasa dengan jelas ya di sini. Sekali lagi, pantas suaranya bagus karena harganya juga nggak murah. Apresiasi buat Tronsmart yang bisa hadirkan produk menarik begini. Cuma mohon masukan saya didengar ya. Packaging boleh dibikin lebih elegan lagi kakak. Charging case-nya juga nggak kelihatan mahal ya, walau memang finishingnya jelas nggak murahan. Bekas sidik jari kita gampang hilang loh, cukup disapu pakai jari lagi, udah nggak ada. By the way, saya akhirnya coba juga ke 8 equalizer di apps-nya, dan saya rasanya lebih suka pakai default aja udah. Suaranya udah bagus kok, tapi buat yang mau cari karakter lain, boleh dibuka aplikasi Tronsmart-nya, lalu dicobain ya, ada 8 mode, tapi kalau kata saya, default udah paling asik. Nah, earphone mahal tentunya nggak ada artinya kalau mic-nya burik. Kalau kata netizen mah, kayak orang kumur-kumur suaranya. Tapi ini nggak, bagus ternyata mikrofonnya, sudah saya tes, detailnya dapat banget, memang gain-nya cukup tinggi, cukup tajam sedikit suaranya, tapi buat ukuran mic earphone ini menurut saya udah mantap. Ya ini dia contoh perekaman dengan mikrofon dari Tronsmart Apollo Air Plus ya. Kalau lihat gainnya cukup tinggi, karena memang mikrofonnya kan dekat ke mulut. Sekarang saya sambil buka sedotan, ada suara plastik nggak kedengeran. Lalu saya menusuk kopi saya dan mulai menghirupnya. Enak kopinya. Gimana teman-teman? Suaranya seperti itu, apakah cukup bagus buat komunikasi atau kurang banget atau malah proper banget buat konten? Kamu yang tentukan ya, kamu yang komen. Ditunggu komennya di video kali ini dan segera kita closing. Oke siap, semua yang saya rasakan terhadap earphone ini sudah saya curahkan di video kali ini. Silahkan kamu siapkan dananya saja kalau memang kamu teracuni sama video kali ini. Yang cuannya kurang, saya doain semoga rezekinya naik. Jangan harganya yang turun ya, rezekinya aja yang naik. Gitu dong kalau doain orang, bener nggak? Kalau memang belum rezekinya, nggak apa-apa, syukuri saja apa yang ada yang sudah kamu dapatkan hingga hari ini. Syukuri umur kamu juga dan kesehatan kamu juga. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.